mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu kekal di surga. Kami ucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami tiba pada kegiatan sermon, pelayanan, majelis, PKSD Glory Jakarta ya Tuhan. Tuhan, kami akan mempersiapkan pelayanan kami untuk tanggal 7 hari Minggu depan. Ini ya Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati akan persiapan kami lewat pembacaan Alkitab yang kami akan baca pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, beri roh hikmat bagi kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Memberkati Pak Pendeta ya Tuhan, rekan-rekan majelis yang sudah bersedia untuk bersama-sama kami mengikuti kegiatan sermon ini ya Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Kita masuk dalam pembacaan firman. Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan 12. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu, sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu di bawahnya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudaranya Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak domba hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, sampaikanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub,
ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Dan tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku." Yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Dari pembacaan ini saya ambil satu perikop, yaitu melayani di negeri asing. Seperti kita ketahui bersama bahwa latar belakang Yusuf dan keluarganya adalah pengembala. Mereka adalah pengembala kambing domba, sapi dan lembu dan sebagainya. Ya, di mana putra Yakub ini yang bernama Yusuf ini tinggal bersama dengan Firaun. Nah, oleh sikapnya yang penuh yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga dia menjadi seorang kepercayaan dari Raja Firaun. Yang poin yang kedua yang saya kutip dari sini yaitu ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, yang di mana dia memberkati Firaun. Ya, Yakub sadar betul bahwa dia adalah seorang hamba, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa seorang hamba yang tidak memiliki harta yang banyak, seorang yang ya kedudukannya kurang, tetapi dia dengan penuh hikmat dia memberkati Raja Firaun, dan dia menyadari bahwa walaupun Firaun adalah seorang raja, tetapi Tuhan Allah adalah raja di atas segala raja. Ya, seperti itu. Jadi Yakub seorang hamba yang memberkati seorang raja. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk memberkati seorang raja, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Allah adalah raja di atas segala raja. Baik, pada poin yang ketiga ada kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu tadi ketika Yakub memberkati seorang raja. Adalah seorang hamba yang memberkati seorang raja. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa sebagai seorang percaya ataupun seorang pelayan, khususnya terkadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita merasa rendah diri, merasa kurang, bahwa kita merasa tidak layak, bahwa saya ini tidak layak untuk menjadi seorang pelayan. Tetapi bahwa kita harus percaya juga bahwa Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi pelayannya. Ya, terkadang kita minder juga kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kita merasa mereka mempunyai kemampuan yang lebih daripada kita. Apalagi menghadapi mungkin seorang pendeta
atau seorang yang yang benar-benar mengerti tentang firman Tuhan. Kita yang penuh dengan keterbatasan, terkadang kita merasa bahwa kita merasa kurang mampu, rendah diri karena itu tadi. Namun sebagai orang percaya bahwa kita yakin Tuhan yang akan berkarya bagi diri kita lewat penyertaan Tuhan di setiap pelayanan kita. Ya, poin terakhir bahwa dari pembacaan ini kita yakin bahwa Allah telah memilih mengutus kita untuk menjadi perantara atau wakil Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita maupun di negeri asing yang mungkin kita belum tahu bagaimana kondisi dan keadaannya, apalagi kondisi saat ini, di mana kita menghadapi berbagai banyak hal yang mungkin kita masih merasa asing bagi kita. Namun kita percaya bahwa kita dipilih Allah karena semua itu Allah yang sudah memilih kita. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Sabdamu abadi, suruh yang mengikutinya, sukacita. Ulang, Kak. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita berdoa. Menghadirkan lewat doa kami, kami ucap syukur dan berterima kasih atas penyertaanmu bagi kami, khususnya pelayan-pelayan, pendeta jemaat GKST Gereja Jakarta, juga majelis jemaat yang kami saat ini malam ini mengadakan sermon ya Tuhan, mempersiapkan untuk pelayanan kami pada tanggal 7 November nanti ya Tuhan. Tuhan memberkati akan pelayan firman-Mu yang akan melayani kami pada saat ibadah utama Minggu tanggal 7 November. Bapak, persiapkan kami pribadi yang akan bertugas melayani pada Minggu. Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami, majelis Ibu Riang, Bapak El, Mama Abel. Tuhan campur tangan dalam pemulihan akan saudara-saudara kami ini Tuhan yang sedang terbaring lemah ataupun dalam Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka sudah pakai Tuhan lewat perawatan medis. Tuhan memberkati akan kesembuhan saudara-saudara kami ini Tuhan. Ya Bapak di surga, kami juga berdoa untuk persiapan sidang sinode ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati akan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta pilihan ya Tuhan yang mengikuti sidang sinode ya Tuhan yang akan dilaksanakan di Sulawesi Tengah sana ya Tuhan. Persiapkan Bapak Pendeta, keluarga yang akan menghadiri sidang nanti ya Tuhan. Berkati segala persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan oleh Dia Tuhan akan memperoleh hasil yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi kami semua majelis jemaat GKST Gereja Jakarta, pribadi lepas pribadi, keluarga, sanak saudara Tuhan memberkati kami ya Bapak. Tuhan, kami akan berserah malam Tuhan, memberkati kami, menjaga kami selalu Tuhan, dalam keadaan sehat selalu karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan jadi selamat kami. Haleluya. Amin.